Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekarang kita sudah sampai pada subbab 6, yaitu yang membahas tentang jenis-jenis gambar potongan. Nah, jenis gambar potongan yang pertama itu adalah gambar potongan utama. Sesuai dengan namanya, gambar potongan ini itu garis potongnya itu terletak pada sumbu utama atau pada sumbu simetrinya. Nah, sesuai dengan penjelasan terdahulu bahwa kalau garis potong atau bidang potong terletak pada sumbu simetrinya atau sumbu utamanya, maka garis potong boleh tidak dicantumkan, boleh tidak digambar. Tetapi gambar potongannya itu harus letaknya dekat-dekat dengan gambar pandangan. Nah, perletakan dari gambar potongan itu menunjukkan bahwa arah pandangan itu sama dengan letak dari gambar potongan. Jadi kalau gambar potongan letaknya itu di bawah gambar pandangan, maka mata kita berada di bawah dan arah penglihatan kita itu ke atas. Jadi itu untuk gambar potongan utama. Nah, untuk gambar potongan jenis kedua yaitu gambar potongan tak utama. Ya. Gambar potongan tak utama sama dengan gambar potongan utama di mana bidang potongnya itu hanya satu, ya, satu bidang potong. Nah, bedanya itu gambar potongan tak utama itu tidak diletakkan, bidang potongnya itu tidak diletakkan pada sumbu utama atau tidak berada pada sumbu utama. Ya, contohnya terlihat pada gambar berikut. Jadi bidang potongnya kemudian diwakili oleh garis potong itu ini letaknya tidak pada sumbu utama. Sumbu utamanya itu adalah ini. Ya. Nah, karena bidang potongnya tidak melalui sumbu utama, maka garis potongnya itu harus digambar, lengkap dengan tanda panah yang menunjukkan arah penglihatan, juga labelnya. Ya. Nah, sesuai dengan arah penglihatan, maka gambar potongannya itu menjadi seperti ini. Ya, sesuai dengan labelnya di sini AA, maka gambar potongan itu dilabeli dengan label yang sama AA. Kalau di sini BB, maka di sini juga gambar potongan BB. Ya, ini adalah gambar potongan jenis kedua. Nah, sebagai informasi tambahan, karena kita sudah membuat gambar potongan lengkap dengan aksesorisnya ini, kita sudah menggambar garis potong lengkap dengan aksesorisnya ini, maka perletakan atau menempatkan gambar potongannya itu bisa di sembarang tempat.
Tetapi sekali lagi sebaiknya itu dekat-dekat dengan gambar penyaji. Ya, tuh. Jenis gambar potongan yang ketiga yaitu gambar potongan meloncat. Nah, untuk gambar potongan meloncat sudah dibahas dengan jelas pada video-video sebelumnya, di mana bidang potongnya itu ada dua, ya, di sini dengan yang ada di bawah. Nah, ini disebut dengan potongan meloncat. Ya, bagaimana cara menggambar-gambar potongan juga sudah diperlihatkan atau dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, hasilnya adalah gambarnya adalah ini. Ya. Nah, karena ada lengkap, gambar potongnya itu lengkap, maka sekali lagi penempatan gambar potongan bisa di sembarang tempat. Ya. Ini label gambar potongan juga sama dengan yang ada di garis potong. AA berarti di sini AA. Kalau di sini CC maka ini adalah CC. Jadi itu. Jenis gambar potongan yang kedua, yang selanjutnya itu adalah gambar potongan di mana bidang potongnya itu berpotongan. Ya, berpotongan. Nah, di sini bidang potongnya itu berpotongan menyudut. Ya, ini menyudut. Ya, tuh. Ingat sekali lagi untuk penempatan tanda panah harus diperhatikan. Ya, ini tanda panahnya tegak lurus dengan bidang potong. Di sini juga tanda panahnya juga tegak lurus dengan bidang potong. Berarti arah penglihatannya itu tegak lurus terhadap bidang potong. Ya, masing-masing potongan ini itu dilihat tegak lurus. Ya, nih tegak lurus. Jenis gambar potongan yang kelima yaitu gambar potongan di mana bidang potongnya itu adalah berdampingan. Ya, contoh gambarnya adalah seperti ini. Ini Anda bisa lihat ada 3 bidang potong tetapi diletakkan berdampingan. Nah, gambar potongnya itu hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya sehingga tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi di sini. Jenis gambar potongan selanjutnya atau yang keenam itulah gambar potongan separuh. Ya. Nah, gambar potongan separuh itu digunakan untuk menggambar gambar potongan untuk benda-benda yang simetri. Ya, benda-benda yang simetri. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada benda, kemudian kita potong seperempatnya. Ya, di sini seperempat bagiannya itu kita potong. Nah, ini jenisnya itu adalah jenis gambar potongan separuh. Ya, tuh. Nah, di sini di gambar penyaji Anda bisa melihat seperti ini. Ya, di gambar penyaji. Ini garis potongnya itu seperti ini. Nah, kemudian tanda panahnya itu ke atas. Ya, tanda panahnya itu ke atas. Sehingga bagian yang benda yang seperempat ini, ya, itu seolah-olah kita buang. Nah, kemudian sisanya yang 3/4 ini kemudian kita pandang, kita buat gambar pandangannya. Kemudian dari gambar pandangan tersebut, bidang-bidang benda yang kena gergaji itu kemudian diarsir. Maka gambar pandangan itu berubah menjadi gambar potongan. Ini Anda lihat, di sini adalah merupakan gambar potongan. Kemudian pada bagian sini sebelahnya itu dibuat dengan gambar gambar pandangan biasa. Tetapi ingat sekali lagi tidak perlu memberikan garis putus-putus lagi di sini. Ya, karena sudah dijelaskan di gambar potongan di sebelah kanannya. Ya. Jadi itu adalah gambar potongan separuh.
Selanjutnya jenis gambar potongan yang ketujuh itu adalah gambar potongan setempat. Ya. Nah, gambar potongan setempat ini itu digunakan untuk memperlihatkan gambar potongan dari bagian benda yang sangat sempit atau yang sedikit atau yang secuil saja. Ya, itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, dengan gambar kerja dengan gambar pandangan, ya, ini hanya satu saja yang diperlihatkan di sini. Nah, informasi yang tidak muncul pada gambar kerja dengan gambar pandangan saja itu hanyalah yang ini saja. Ya, yang ini saja. Nah, kalau kita ingin memperlihatkan bagian benda yang kecil atau yang secuil, yang sempit ini pada gambar potongan dengan menggunakan gambar dengan cara memotong keseluruhannya ini, maka itu tidak efektif. Ya, dengan memotong keseluruhannya ini, maka itu tidak efektif. Nah, salah satu solusinya ya, itu adalah dengan membuat gambar potongan setempat. Nah, dengan menggunakan gambar potongan setempat ini, ya, bagian benda yang ingin diperlihatkan pada gambar potongan itu digergaji, ya, digergaji, kemudian dilakukan penyobekan, sepertinya penyobekan, sehingga batas dari penggergajian itu bentuknya itu dengan garis yang tidak beraturan. Ya, itu. Nah, dengan adanya gambar potongan setempat yang ada pada bagian sempit dari benda ini, ya, maka informasi yang diinginkan itu menjadi lengkap. Ya. Nah, itu istimewanya gambar potongan setempat. Nah, istimewanya lagi itu gambar potongan setempat itu tidak memerlukan gambar penyaji. Jadi gambar potongan setempat langsung disajikan pada gambar pandangan, yaitu dengan cara menggergaji bagian yang ingin kita perlihatkan. Nah, kemudian setelah menggergaji, kemudian kita sobek. Nah, langsung pada bagian itu kita buat gambar potongannya. Jadi gambar potongan setempat itu merupakan gambar potongan yang paling efektif dan efisien. Contoh berikutnya itu adalah gambar seperti ini, ya. Nah, untuk membuat gambar potongannya ini kita bisa menggunakan gambar potongan separuh, ya, karena ini adalah simetri. Tetapi sebagai gantinya kita menggunakan gambar potongan setempat. Nah, tentu lebih efektif daripada gambar potongan separuh. Nah, cara membuat gambar potongan separuh sama seperti gambar yang tadi. Jadi bagian benda yang ingin kita perlihatkan gambar potongannya kita gergaji, kemudian kita sobek. Ya, kita tidak perlu menggergajinya sampai pada garis sumbu ini. Ya, cukup sampai di sini. Ya, karena dengan gambar potongan hanya pada bagian ini itu sudah cukup jelas. Nah, contoh yang lain, ya, yang semestinya bisa dibuat dengan gambar potongan separuh, ya, separuh. Nah, ini bisa digantikan dengan gambar potongan setempat, ya. Ini gambar potongan setempat karena dengan gambar potongan hanya sebagian di sini saja, tidak sampai di sini.
itu sudah cukup menjelaskan. Ya. Nah, itu keistimewaan dari gambar potongan setempat. Jenis gambar potongan yang ke-8 yaitu gambar potongan yang diputar setempat. Ya, diputar setempat. Nah, mari kita lihat bagaimana sebuah gambar potongan yang diputar setempat itu dibuat. Nah, biasanya gambar potongan yang diputar setempat itu ingin menunjukkan bentuk penampang dari sebuah benda. Ya. Nah, ini sebuah benda, ya, ingin kita tunjukkan penampangnya. Ya. Penampangnya itu bentuknya seperti apa. Nah, kemudian kita kita pasangkan bidang potongnya itu tegak lurus dengan sumbu dari benda tersebut, maka kita akan mendapatkan gambar potongan, bentuknya itu akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian gambar potongan yang telah kita buat itu kemudian kita putar pada sumbu putar ini. Ya, sumbu putar. Kemudian bidang potong ini karena diputar itu akan sejajar dengan garis sumbu benda. Ya, garis sumbu benda. Nah, sehingga gambar kalau kemudian digambar dengan gambar pandangan, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, jadi benda ini kalau dibuat gambar pandangannya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian gambar potongannya itu akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian jangan lupa itu diarsir. Nah, untuk gambar potongan yang diputar di setempat, itu garis bendanya itu dibuat dengan garis tipis, sama dengan garis arsirnya. Yang lain yang perlu diperhatikan di dalam membuat gambar potongan yang diputar di setempat, yaitu garis benda, ya, yang nanti akan melalui gambar potongan yang diputar setempat itu tidak boleh disambung. Ya, jadi harus berhenti pada gambar potongan yang diputar setempat. Jadi itu. Jadi ini garisnya itu tidak boleh disambung, ya. Tidak boleh disambung, tetapi berhenti pada gambar potongan yang diputar setempat. Ya, jadi inilah gambar untuk potongan yang diputar setempat. Nah, sehingga gambar kerjanya, ya, yang dibuat pada kertas gambar saudara itu adalah seperti ini. Ya, inilah gambar akhirnya. Ya, gambar akhir dari gambar potongan yang diputar setempat. Nah, sama dengan gambar potongan setempat, jadi dia tidak perlu gambar penyaji. Ya, tidak perlu gambar penyaji. Jadi gambar potongan yang diputar di setempat ini langsung dibuat di gambar pandangannya. Nah, contoh lain dari gambar potongan yang diputar setempat itu seperti ini, ya. Ini gambarnya. Jadi ini adalah sebuah profil I, begitu, ya. Kemudian dibuat gambar potongan yang diputar setempatnya, maka gambarnya itu akan seperti ini. Ya, gambarnya itu seperti ini. Nah, kemudian ada kekeliruan, ya, biasanya terjadi, itu gambarnya itu seperti ini. Jadi garis bendanya itu tidak terpotong,
ya, tidak terpotong. Jadi tersambung. Nah, itu kekeliruan biasanya yang terjadi pada saat membuat gambar potongan yang diputar setempat. Jadi tidak boleh garis benda itu disambung, ya. Tuh. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lain, nih Anda lihat di sini. Jadi biasanya itu mengikuti, ya, mengikuti garis benda. Jadi gambar potongan yang diputar setempatnya itu mengikuti garis benda. Ya, ini keliru. Ya, sebenarnya itu digambar seperti ini. Jadi itu kekeliruan-kekeliruan yang biasanya terjadi pada saat membuat gambar potongan yang diputar setempat. Selanjutnya adalah gambar potongan yang berurutan. Ya, seperti apa gambar potongan berurutan bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi contohnya ini adalah ada sebuah poros, kemudian itu dipotong pada diameter poros tersebut itu secara berurutan, ya. AA, BB, CC, DD. Nah, sehingga gambar potongannya juga ada AA, BB, CC, dan DD. Nah, inilah yang disebut dengan gambar potongan berurutan. Nah, bagaimana cara membuat gambar potongan berurutan? Nah, sama seperti membuat gambar potongan biasa, tetapi itu kemudian dibuat berurutan. Gambar potongannya itu ditempatkan berurutan. Dan posisinya itu harus segaris dengan garis sumbu benda yang terdapat pada gambar pandangan. Jadi ini ada satu garis, ya. Satu garis. Jadi itu cara membuat gambar potongan berurutan. Nah, cara yang lain untuk membuat gambar potongan berurutan, kalau tadi gambar potongannya ditata di samping gambar pandangan, sekarang ditata di bawah gambar pandangan. Ya. Nah, gambar potongan AA, gambar potongan BB, CC, dan DD itu diletakkan di bawah gambar pandangan. Nah, gambar potongannya itu harus segaris. Nah, kalau kita garis potongnya AA itu di sini, maka gambar potongan AA itu garis sumbunya itu harus segaris. Ya, BB juga seperti itu. Ya, ini harus garis. Jadi itu dua cara untuk membuat gambar potongan berurutan. Ya, perletakan daripada gambar potongannya itu seperti apa. Nah, di dalam membuat gambar potongan, ya, pilihlah salah satu gambar potongan yang paling cocok. Ya, yang paling cocok, yang paling efisien, yang mana? Nah, silakan dipilih dari jenis-jenis gambar potongan yang telah dijelaskan tadi. Itu kira-kira mana yang paling cocok. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.